Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Allah memberikan kesempatan kita untuk beribadah di bulan Ramadan, saum Ramadan 30 hari. 30 hari sebuah kurun waktu yang sangat ideal, yang sangat menarik untuk dikaji. 1 bulan penuh Ramadan yang dilaksanakan oleh orang Islam, lebih khusus lagi adalah orang-orang yang beriman. Ada sebuah media, sebuah kurikulum, bahkan sebuah pelatihan. Dalam konteks sebuah pelatihan, maka Ramadan memiliki aspek input atau role input. Ramadan juga ada proses yang di dalamnya ada media, ada metode, ada coachnya, ada unsur kurikulumnya, ada unsur gurunya, dan juga ada aspek outcome. Di situ ada aspek input, proses, kemudian input. Yang dilalui oleh seseorang yang melaksanakan ibadah Ramadan atau ibadah puasa adalah proses yang ideal untuk meningkatkan kemampuan, untuk meningkatkan skill. Istilah skill, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sering dibedakan dengan knowledge atau pengetahuan. Skill itu hanya bisa diperoleh dengan latihan, exercises. Sedangkan pengetahuan hanya bisa diperoleh atau bisa diperoleh dengan membaca, mendengarkan, atau menganalisis. Beda sekali lagi antara skill dengan knowledge. Takwa, hadirin yang dimuliakan oleh Allah, lebih merupakan skill ketimbang knowledge. Takwa adalah kemampuan orang melaksanakan kebaikan dan menghindari orang untuk melakukan kejahatan atau kemaksiatan. Intisalul awamiri wajtinabu nawawihi. Semacam pengendalian diri. Takwa adalah sebuah proses pengendalian diri. Bahkan puasa itu sendiri sering diartikan sebagai al-imsak. Al-imsak anil muktirat. Pengendalian diri dari atau menghindari diri dari hal-hal yang membatalkannya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, mengendalikan diri, takwa adalah sebuah term yang menunjukkan skill. Kalau kita bicara skill, maka kita bicara tentang soft skill dan hard skill. Takwa dalam pandangan para pelatih atau perspektif pendidikan lebih merupakan skill. Hadirin yang dimuliakan Allah, apakah dengan proses berpuasa yang dilakukan itu memungkinkan orang meraih skill itu? Kalau kita mencoba analisis sistem dari puasa itu, di situ ada proses atau metode. Metodenya adalah dengan menahan diri, tidak makan, minum, dari mulai terbit fajar sampai terbenam matahari, juga menghindari hal-hal lain yang membatalkan puasa. Proses latihan ini bukan satu hari, sekali lagi, bukan satu hari, tapi berulang-ulang. Ini yang dimuliakan oleh Allah. Apa yang dilakukan oleh orang berpuasa lebih merupakan proses latihan. So the skill is only can be acquired by practice. Jadi puasa itu latihan, praktis ya. Nah, apakah sekali lagi puasa itu memungkinkan seseorang meraih skill? Melihat dari prosesnya yang dilakukannya dengan menahan diri, dan proses menahan diri ini adalah sebuah latihan, bukan semata-mata menyerap informasi. Kalau dilihat dari aspek aksiologinya, ya, maka puasa itu sangat memungkinkan orang meraih skill. Jadi kalau tadi tujuan dari puasa itu adalah takwa, la'allakum tattaqun, maka sangat mungkin skill itu diraih. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Nah, skill apa sesungguhnya yang ingin diraih ketika seseorang melaksanakan ibadah puasa? Puasa sebagaimana termaktub dalam firman Allah adalah la'allakum tattaqun.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Takwa ini adalah goalnya. Nah, goal ini memang karena goalnya adalah skill, maka diraih dengan melakukan proses latihan. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada dua kata kunci yang sering dikaji yang menarik untuk kita analisis ketika melaksanakan ibadah puasa. Selain proses puasanya, saumnya, ternyata ada juga latihan di luar itu, prosesnya, praktisnya, yaitu qiyam. Dua kata kunci yang menjadi faktor utama orang memungkinkan meraih skill itu. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Yang pertama, man qoma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Qiyam dan siam. Salat di malam hari, qiyamul lail dalam konteks ini sering diistilahkan dengan ibadah tarawih. Tentu juga ada sunat-sunat lain yang bisa dilakukan setelahnya. Sekalipun masih polemik atau kontroversi, apakah setelah tidur boleh tahajud lagi. Sebagian ulama mengatakan boleh tahajud lagi. Itu adalah qiyam. Dengan proses sholat malam yang berkali-kali, bukan satu kali, maka kemungkinan skill itu akan diraih. Yang kedua, mansoma, tadi saum yang dilakukan secara kontinu, kemudian tidak boleh putus-putus, maka kemungkinan besar memang skill itu akan diraih. Hari ini yang dimuliakan oleh Allah. Jadi secara metodologis proses puasa memungkinkan dicapainya tujuan itu, karena prosesnya adalah proses yang menunjukkan latihan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tentu sebuah produk atau sebuah outcome itu bisa ada yang maksimal atau ada yang tidak. Kualitas ini tentu saja dipengaruhi oleh bagaimana orang menjalani proses puasa itu. Apakah puasanya berkualitas atau tidak? Apakah proses yang dilakukannya berkualitas atau tidak? Beberapa literatur misalnya mengungkapkan bahwa ketika puasa hanya berhenti pada lapar, menahan lapar, dari lapar, haus dan dahaga, atau makan dan minum, maka kategorinya hanya pada level itu. Tetapi ketika kita masuk ke level yang kedua, saum hawas, di mana aspek penahanan nafsu, kemudian sifat-sifat berlebihan mulai ditahan, maka kualitas itu akan naik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, jadi secara metodologis puasa memungkinkan orang meraih takwa. Tetapi sekali lagi tergantung pada kualitas puasa itu sendiri. Misalnya ada aspek yang menarik, imanan wahtisaban. Iman kemudian dengan penuh perhitungan, dengan penuh kesadaran. Saum dengan penuh perhitungan, hisaban, dengan penuh kesadaran. Jadi ketika Anda melakukan ini, apakah ini relevan dengan puasa? Ketika Anda melakukan sesuatu yang sesungguhnya tidak ada manfaat, kemudian Anda menarik diri. Saum dengan penuh kesadaran. Kualitas ini memungkinkan produk atau outcome yang berkualitas. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, sesungguhnya apa manfaatnya ketika orang mampu mengendalikan diri, ketika orang mencapai kualitas takwa? Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, betapa banyak kerusakan yang ada di depan kita, di lingkungan kita, di jalan, di masyarakat, dalam sebuah organisasi, hanya karena satu hal, tidak bisa mengendalikan diri. Betapa kecelakaan bisa terjadi karena orang lepas kendali. Betapa orang tiba-tiba melayang usianya, melayang nyawanya hanya karena dia tidak bisa mengendalikan diri. Oleh karenanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kemampuan mengendalikan diri yang merupakan dasar dari puasa menjadi penting bagi kemanusiaan. Bahkan puasa itu sendiri, hadirin yang dimuliakan, bisa meningkatkan kemanusiaan dari seseorang, bisa meningkatkan kemanusiaan. Sering dibedakan kemanusiaan dengan kehewanan.
Ketika orang mampu mengendalikan diri, maka martabat kemanusiaan orang itu akan naik. Orang itu lebih beradab, more civilized, more educated. Oleh Allah, itulah beberapa hal yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya. Yang baiknya datang dari Allah, yang salahnya, yang kelirunya datang dari saya sendiri. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.